Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga masih tetap semangat ya belajarnya, meskipun masih belajar dari rumah. Oke, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa. Ala haziniyah al-fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Pada materi pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bab 3, beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari yang biasa kita sebut dengan hari kiamat ya, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Oke, pengertian hari akhir ada, nanti kita akan membahas ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro artinya kecil, kubro artinya besar, ada tanda-tandanya juga, sampai fase-fase ketika sudah terjadinya hari kiamat. Tujuan pembelajaran: menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Mempercayai adanya hari akhir dengan benar ya, kita harus percaya adanya hari akhir karena dunia hanyalah fana atau sementara. Menyajikan dalil. Nah, dalil ini penting ya. Ada nanti kita membahas tentang dalil nakli yang artinya itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa benar adanya hari kiamat. Ada juga dalil akli yang berdasarkan pemahaman manusia. Yang terakhir, memahami makna iman kepada hari akhir. Oke. Pengertian hari akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan, yang ada di dunia ini ya, yang Allah ciptakan semuanya akan hancur. Manusia, binatang, pohon-pohon, seluruh alam semesta akan hancur atau berakhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Nah, tadi kita sudah jelas ada dalil, ada dua. Yang pertama dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Salah satunya ada Infitor, Al-Waqi'ah, Al-Hajj, Al-Qasas, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, dan lain sebagainya, Al-Qari'ah ya. Itu berdasarkan dari Al-Quran. Selanjutnya ada yang berdasarkan dari akal pemikiran manusia. Nah, kalian bisa lihat di buku paket ada menurut ahli astronomi, ahli geologi, dan ahli fisika. Itu menurut pemahaman dalil akli. Nah, teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini adalah teori yang menyatakan bahwa dulu dunia ini itu tidak ada atau nihil atau dari nol. Lalu beberapa ratusan tahun yang lalu ada dentuman dahsyat, jadilah partikel-partikel kecil dan jadilah bumi, salah satunya planet bumi yang kita tinggali pada saat ini ya. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan pohonan, akhirnya tumbuhlah pohonan tersebut dan menjadi bumi ini jadi subur. Nah, ini teori Big Bang bahwa dunia ini sebenarnya dulu tidak ada. Lalu Allah menciptakan dari partikel-partikel tersebut, salah satunya bumi, ada diturunkan hujan, lalu ditumbuhkannya tanaman. Logikanya gini, berbicara balon lah, kita logikanya meniup balon. Balon itu ketika tidak ada udara dia tidak akan mengembang ya, tidak akan mengembang. Nah, sama bumi itu awalnya nggak ada,
lalu berkembang ada. Nah, bumi ketika sudah tidak memuat atau menampung daya beban, dia akan hancur. Makanya salah satu dari berakhirnya hari kiamat yaitu banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang dibangun, salah satunya itu. Nanti ketika tidak kuat menampung, akhirnya bumi itu akan hancur, sama seperti balon. Ketika dia kelebihan udara, balon itu akan meletus. Itu teori Big Bang ya, salah satu teori yang menjelaskan bahwasanya memang bumi itu ketika nanti pada saatnya sudah tidak kuat menahan beban, ya akan hancur. Terus kenapa sih ada yang mengatakan bumi bulat lah gitu kan, tapi teori yang mengatakan bumi bulat ketika masih ada suara-suara azan berkumandang di seluruh negeri ya, makanya kan setiap daerah terusnya negeri itu waktunya berbeda-beda karena itu perputaran rotasinya selalu berputar, jadi azan tuh selalu berkumandang ya. Selama insya Allah selama masih ada gemuruhnya suara azan, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari hari kiamat kita ya. Semoga semuanya meninggal sebelum kiamat terjadi, karena seburuk-buruk orang adalah meninggal pada saat kiamat. Nah, pada saat ini sudah banyak terjadi kiamat-kiamat kecil ya. Nanti kita akan bahas apa aja tanda-tandanya ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Pokoknya teori Big Bang ini menyatakan memang bumi itu nggak ada awalnya. Lalu akhirnya ada yang tadi Bu sudah jelaskan, perumpamaannya gampang seperti balon. Ketika tidak memuat, tidak kuat menahan muatan, dia akan meletus atau akan hancur, ya itulah bumi. Nah, tanda-tanda hari kiamat sugro, banyak kemaksiatan sudah di mana-mana, orang pacaran ya secara zohir gitu, maksudnya nampak, menyembah berhala, sibuk dunia. Nah, ini sibuk dunia melupakan akhirat, penyimpangan peredaran tata surya, saling memfitnah, saling membunuh. Nih, saling membunuh banyak banget, fitnah juga sudah mulai bertebaran, membunuh apalagi di TV ada orang tua bunuh anak bunuh orang tua dan lain sebagainya. Nah, kalau perang antara Islam dan Yahudi ini nanti ya kiamat kubro, banyak bangunan megah. Nah, itu yang tadi Ibu bilang, banyak bangunan yang bertingkat atau wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Ya, ini tanda-tanda dari kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat kubro, adanya binatang yang aneh muncul di permukaan. Terus terbit matahari dari barat. Munculnya Imam Mahdi, Dajjal. Nah, Dajjal ini digambarkan dia adalah seorang yang membawa fitnah besar di dunia ketika akan terjadinya hari kiamat. Ciri-cirinya matanya seperti ainab. Apa itu inab? Anggur yang matang ya, di tengah-tengah dan ada tulisannya kafaro. Ini Dajjal pembawa fitnah besar. Yajuj Majuj. Nah, akan turunnya Nabi Isa. Jadi pada saat ini Nabi Isa masih ada di atas langit ya. Nanti ketika adanya hari kiamat, Nabi Isa diturunkan untuk memerangi perang antara Yahudi dan kaum muslimin. Hari kiamat, macam-macam hari kiamat. Ada Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yaumuddin, hari pembalasan amal. As-sa'ah itu waktu hari kiamat. Yaumul Hasr, hari penyesalan. Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan. Yaumul Fasl, hari pemutusan. Yaumul Talak, hari pertemuan. Yaumul Jami', hari berkumpul. Yaumul Wa'id, hari yang diancamkan. Al-Waqi'ah, peristiwa besar. Yaumut Taghabun, pengungkapan kesalahan. Al-Haqqah, yang pasti terjadi. Al-Qari'ah, yang menggetarkan. At-Tamatul Kubra, malapetaka besar. As-Sakhah, suara yang memekakan. Al-Ghasyah, peristiwa dahsyat. Nah, itu beberapa nama hari-hari kiamat ya, banyak macamnya. Nah,
Setelah terjadinya hari kiamat, ada fase-fase kehidupan yang nantinya akan kekal abadi ya setelah melewati fase-fase tersebut. Nah, di sini ada ya pertamanya kita di alam kubur, apakah dia orang kafir atau mukmin, nanti di yaumul mizan ditimbang amal kebaikannya, ada terusnya yaumul barzah, terus ada yaumul hisab, dihisab dulu amar perbuatannya, yaumul mahsyar. Nah, ya di yaumul mahsyar ini tuh dikumpulkannya manusia ya di situ tanpa berbusana, semuanya dikumpulkan. Tapi ya orang-orang nggak merasa malu karena apa? Ya boro-boro gitu dia malu gitu. Apa sih namanya? Nggak bakalan malu lah karena yang dia pikirin cuma akhirat. Ya Allah, ini bagi orang yang amalnya baik di dunia dia terasa adem gitu seperti dinaungi awan, tapi bagi orang yang buruk dia akan merasa panas karena matahari jaraknya sejengkal dari kepalanya, bahkan bisa dibanjiri air keringatnya sendiri karena tetesan matahari ya. Lanjut, setelah dihisap ke neraka, lalu yang terakhir adalah surga. Pasti kita semua ada dosanya ya, mampir dulu di neraka. Ya, ini saja yang Ibu bisa dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.